Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Pepen Febriandi. Kali ini kita akan membahas saham-saham Bapak Lo Keng Hong ya, yang dalam beberapa hari ini naik signifikan. Oke, kita langsung aja ke saham Pak Lo Keng Hong yang kemarin sempat ARA ya, dan sekarang pun melanjutkan kenaikannya. Itu saham Gajah Tunggal. Kita lihat di sini saham Gajah Tunggal di tanggal 6 Juli kemarin itu naik sebesar 14%. Pak Lo Keng Hong itu mempunyai 5,1% sahamnya. Kita lihat di sini saham Gajah Tunggal ini adalah saham produsen ban terbesar se-Asia Tenggara. Dan Pak Lo Keng Hong itu masuk di PBP 0,3 dan sekarang udah kita lihat PBP-nya udah naik ke 0,63. Artinya Pak Lo Keng Hong itu udah cuan 100% lebih dari saham ini. Nah, kita lihat di sini kenapa saham Gajah Tunggal ini naik signifikan adalah karena laba kuartal 1-nya itu meroket 265 miliar. Di semester sebelumnya, di akhir tahun 2022, yang seperti yang kita tahu, Gajah Tunggal ini mengalami kerugian selisih kurs. Jadi dia rugi, saya pernah bahas itu rugi sekitar 160 miliaran. Itu pun karena rugi selisih kurs, karena Gajah Tunggal ini kan penjualannya juga lebih banyak ekspor. Oke, ini salah satu saham yang dipegang Pak Lo Keng Hong. Kita lanjut, kita lihat juga di Stockbit. Nah, ini Gajah Tunggal. Untuk melihat pergerakan dari pemegang saham besar, kita bisa klik di insider ya. Nah, Pak Lo Keng Hong 14 November ini menambah kepemilikan. Nah, kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu BMTR. BMTR pun sama, mengalami sekarang naik 14, tanggal 6 kemarin naik 14,72%. Ini mengindikasikan apakah sudah banyak follower Pak Lo Keng Hong sehingga banyak saham-saham yang dipegang Pak Lo Keng Hong ini melesat gitu. Ada istilahnya dulu kan bupetologi, mungkin sekarang Lo Keng Hong tologi. Nah, apakah sekarang lagi tren gitu Pak Lo Keng Hong ini? Kepemilikan Pak Lo Keng Hong di BMTR ini 6%, dan seperti yang kita tahu, Pak Lo Keng Hong itu masuk di PBP 0,3 juga, sekarang udah 0,41. Pak Lo Keng Hong akumulasi BMTR ini dari harga sekitar 220-230
dan beliau masih kemarin masih di bawah harga 300, itu beliau masih terus menambah posisi. Kita lihat di sini ya, Pak Lo Keng Hong menambah posisi. Kita masuk di Insider, Pak Lo Keng Hong masih terus menambah posisi. Tanggal 11 Mei, 9 Mei, 27 April, Pak Lo Keng Hong ini menambah posisi di BMTR. Apakah kita waktunya masuk gitu, maksudnya apakah inilah saatnya kita ikut masuk di saham-saham Pak Lo Keng Hong? Kalau menurut saya pribadi itu adalah bisa iya bisa enggak. Kalaupun sekarang masuk dan sekarang lagi hip ya, karena harga saham itu bisa aja sekarang ditarik, nanti sekarang mungkin bandar besar bisa aja kita bukannya seudon ya, tapi kita memperkirakan mungkin ada bandar besar masuk atau retail yang sudah mengidolakan Pak Lo Keng Hong ini pada masuk, dan mungkin ada juga diselipin bandar-bandar, maksudnya market maker masuk, dan ada kemungkinan saham ini dibanting lagi. Jadi menurut saya kita bisa masuk bisa enggak, ini maksud saya adalah boleh kita masuk tapi memanfaatkan momentumnya. Ketika pembalikan arah itu sebaiknya kita exit dulu dan kita lihat ibaratnya pisaunya jatuh sampai di mana gitu. Dan ketika sudah turun ke support yang terdalamnya dan ketika ada pantulan Allah udah breakout, nah mungkin kita bisa masuk lagi. Jadi kita untuk sekarang lagi trennya itu kita bisa memanfaatkan untuk swing ya, karena kita lihat dia masih tren, masih high, kita bisa masuk, dan ketika cuan kita bisa tentukan target cuannya berapa. Tapi ketika ada pembalikan arah di masa-masa yang lagi ngetren begini, sebaiknya saran saya sebaiknya kita exit dulu. Kita lihat jatuhnya sampai di mana, dan ketika support udah terdalam dan udah mulai mantul mungkin kita bisa masuk lagi. Kalau saran saya seperti itu. Tapi disclaimer kalian bisa, teman-teman di sini bisa mencari referensi lain, menggali, menganalisa lebih dalam untuk maksudnya berani masuk enggak gitu. Oke, kita langsung aja ke saham Pak Lo Keng Hong berikutnya, yaitu Clifan Finance. Ini adalah Clifan Finance Indonesia, itu grupnya Panin, dan saham ini selesai membagikan dividen. Nah, ini kepemilikan Pak Lo Keng Hong di sini 5,12%. Cuma di sini ada yang menarik ya. Nah, Clifan Finance ini biasanya belum pernah membagikan dividen, ujuk-ujuk membagikan dividen 100 perak per lembar saham. Tapi yang menarik di sini adalah kita lihat. Nah, Pak Lo Keng Hong justru dia ketika harga saham tinggi-tingginya beliau menurunkan jumlah
menjual sebagian sahamnya. Jadi melepaskan sebagian posisi sahamnya. Mungkin ya beliau untuk selain beliau udah pastilah beliau di sini menjual sahamnya masih di bawah 5%. Nah, ini terakhirnya kan asalnya kan 5,12%. Jadi beliau menjual 0,12% sahamnya. Dan sahamnya yang 5% itu akan mendapatkan dividen, kita kalikan 100 5%. Nah, ini kita hitung aja 200 juta kali 100 20 M ya. Jadi beliau pun masih mendapatkan dividen 20 M. Berikut beliau juga dapat tambahan cash dari penjualan sahamnya. Berarti kita hitung nih, kalau misalkan beliau menjual sekitar 4 juta sahamnya, 4 juta lembar, 4 juta kali kemarin 600 ya, 4 juta kali 600, 4 kali 6 24 sekitar 2,4 miliar ya yang beliau jual. Cepin tadi kita cepin pun karena ex-date, jadi Cepin mengalami ARB ya. Biasa setelah ada pengumuman ex-date, investor berlarian keluar. Langsung saja ke saham berikutnya. Nah, di sini kalau di Stockbit ya beliau masih tercatat memiliki Petrosi sama MBSS, tapi seperti yang kita tahu Pak Keng Hong ini di saham ini udah keluar mengikuti saham Indika Energi. Indika Energi kan melepas kepemilikannya di Petrosi dan MBSS, dan Pak Keng Hong pun mengikuti keputusan Indika Energi ini. Nah, belum lagi Pak Keng Hong ini kan bercerita dia pun memiliki saham di Benga. Nah, Benga pun kan kalau hari ini dia nggak naik karena udah naik terus ya, saham-saham yang kepemilikan Pak Keng Hong di bawah 5% kan nggak tercatat di laporan keuangan, nggak tercatat di sini di profilnya ini. Benga, NISP, pun sekarang mengalami kenaikan 4%. Terus ABMM pun melompat. Ini Pak Keng Hong kalau nggak salah dia memiliki saham di ABMM ini baru 2%-an, dan emang di sini belum tercatat kalau masih 2%. Terus Pak Keng Hong pun memiliki saham di Indika Energi dan masih 2%-an. Maksudnya masih di bawah 5%. Ini pun Indika Energi meroket ya, asal masih di bawah 2000 naik ke 2100. Saham-saham Pak Keng Hong yang di bawah 5% itu beliau pun kan menceritakan dulu pas krisis, beliau menceritakan Mandiri turun di harga 2100 ya. Itu pun belum Stockbit. Kemungkinan besar beliau pun memiliki saham-saham bank dulu di harga murah. Mungkin beliau bisa jadi hanya menunggu dividennya. Oke, mungkin sekian dulu
penjelasan kali ini tentang saham-saham Warren Buffett Indonesia, yaitu Bapak Lo Keng Hong. Mudah-mudahan bermanfaat. Disclaimer on, analisa kembali, cari referensi yang lebih kuat supaya kita bisa cuan konsisten di pasar modal. Sekian dulu, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.